الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Perlu saya sampaikan beberapa hal pada rangkaian sholat Idul Fitri pada pagi hari ini.
Sebelum sholat Idul Fitri kita mulai, nanti akan didahului sambutan oleh Bapak Duta Besar dalam rangka menyambut sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat Idul Fitri. Yang ketiga khotbah Idul Fitri, dan yang keempat adalah Bapak Duta Besar akan menerima seluruh masyarakat Indonesia dengan bersalam-salaman. Nanti Bapak Duta Besar didampingi oleh Ibu. Dilanjutkan bersalam-salaman walaupun tidak bersentuhan. Nanti diawali oleh Pak Bayu dan dilanjutkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu staf yang lain dan diikuti seluruh masyarakat yang nanti saling bertemu. Jadi tidak salaman terus lepas, tapi jejer urut berikutnya terus sampai memanjang sehingga seluruh jamaah akan bertemu. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa imam pada rakaat pertama akan membaca 7 takbir. Kita disunahkan untuk membaca subhanallah, atau lebih lengkapnya subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya pada rakaat kedua imam juga akan membaca takbir sebanyak 5 kali. Setelah imam baca takbir diikuti bacaan yang sama subhanallah. Atau lebih lengkapnya subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang kami hormati, dirahmati Allah. Insya Allah sholat pada pagi hari ini akan kita mulai tepat pukul 9. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sudah pukul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mulai tadi malam takbir, tahmid, tahlil mulai dikumandangkan dan terdengar di seluruh penjuru dunia. Tidak ketinggalan negara kita, yang kita tinggali ini adalah negara Spanyol. Maka hendaklah kita bersyukur karena Allah masih sampaikan kita di penghujung Ramadan dan menyambut 1 Syawal ini. Pagi ini pula kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menunaikan salah satu rangkaian di bulan Ramadan, yaitu salat Idul Fitri. Momen di mana kita berselebrasi atas apa yang sudah kita raih selama 1 bulan ini. 1 bulan penuh kita berpuasa. Tidak mudah apalagi berpuasa di negara yang mayoritas non-muslim. Lingkungan tempat kerja, teman-teman non-muslim yang mungkin masih terbiasa makan dan minum di siang hari seperti biasanya. Tapi justru disitulah keimanan kita diuji. Apakah puasa kita hanya sebatas tergoda oleh makanan semata atau jauh lebih dari itu, mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah jika lapar dan haus kita masih ada batasnya. Ketika azan berkumandang, seketika itu pula kita bisa membatalkan puasa kita. Di luar sana tidak sedikit saudara-saudara kita yang walaupun azan maghrib masih berkumandang, tapi masih belum bisa membatalkan puasanya. Karena mungkin tidak ada yang bisa untuk dimakan oleh mereka. Bulan Ramadan ini juga melatih kita untuk minimal mau berinteraksi dengan Al-Quran. 1 lembar, 2 lembar, atau mungkin 3 lembar. Paling tidak pernah kita tersentuh berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak banyak memang, tapi bisa jadi itu menjadi saksi bagaimana usaha kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Maka bersyukurlah Allah sudah bukakan hati kita, waktu kita untuk mau sedikit berinteraksi dengan Al-Quran. Bulan Ramadan juga melatih kita minimal untuk ingat dengan waktu sholat. Waktu sholat yang biasanya muncul dari notifikasi handphone kita masing-masing. Di bulan Ramadan ini, ya Allah, Engkau ajarkan kami rasa rindu untuk mendengar suara azan. Minimal suara azan maghrib sebagai penanda waktunya, waktu berbuka puasa. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan senantiasa peduli dengan waktu-waktu sholat tersebut. Pagi ini juga, ya Allah, akhirnya setelah 2 tahun ke belakang, kami masih diberikan kesempatan berkumpul sesama WNI, melaksanakan sholat Idul Fitri. Walaupun dengan jumlah terbatas, tetap ada perasaan haru berbeda ketika kita bisa bersilaturahmi di hari yang istimewa ini. Apalagi dengan kondisi di luar negeri dengan jumlah WNI yang terbatas di Spanyol ini. Maka bersyukurlah karena di luar sana masih banyak saudara kita tidak memiliki kesempatan dan kemewahan seperti ini. Pagi ini juga ya Rob, walaupun kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara kita, menjabat tangan dan bersimpuh kepada orang tua kita, meminta maaf karena jarak yang memisahkan kita, maka tetaplah bersyukur karena dengan kecanggihan teknologi kita masih bisa menengok wajah orang tua kita yang semakin keriput termakan usia. Karena ada saudara-saudara kita yang ketika hari kemenangan datang hanya terharu dan teringat akan kenangan dengan orang tuanya yang sudah meninggal. Tangan tak bisa dijabat, raga tak bisa dipeluk, hanya doa dan Al-Fatihah yang bisa terkirimkan. Maka bersyukurlah, karena dengan rasa syukur bisa merubah kondisi hati yang sedih, bisa berbahagia. Karena dengan bersyukur bisa merubah jasad yang lemah bisa kembali kuat. Dan dengan rasa syukur, hal negatif bisa menjadi positif. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya lagi.
Dan barang siapa yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka azabku sangat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi ketika setelah selesai sholat Idul Fitri, terdengar Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat yang mendengar heran, wahai Rasul, kenapa engkau tidak ada angin, tidak ada hujan, mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka Rasulullah menjawab, barusan malaikat Jibril datang. Beliau bertanya kepadaku, maukah engkau Muhammad mengaminkan doaku kepada Allah? Bisa kita bayangkan yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kira-kira posibilitas ataupun doa itu akan terkabul akan sangat besar sekali. Apa saja doa yang dimintakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi? Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Lalu Nabi mengatakan amin. Belum tentu setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita pernah menjadi anak. Ini barangkali yang merangsang kita punya tradisi mudik sungkem kepada orang tua. Bapak yang pergi pagi pulang malam, memeras keringat banting tulang, kepanasan kehujanan mencari nafkah untuk membesarkan kita. Ibu yang melahirkan kita dalam pilihan antara hidup dan mati. Sakit pedih bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat, dan darah dilahirkannya kita ke dunia. Setelah sedikit jadi orang, kadang sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galan. Maka setelah sholat id, silaturahimlah, minta ridhonya, minta maafnya, tidak lain adalah ibu dan bapak kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas. Kalau sudah durhaka kepada orang tua, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah agar puasa dan amal ibadahnya selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang bisa ditegakkan tanpa restu ibu bapa. Dan kehancuran, kebinasaan, kerusakan akan mudah terjadi juga dengan cara mendurhakai orang tua kita. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Maka Nabi Muhammad mengaminkan doa tersebut. Perempuan mungkin bertanya, kalau suami yang durhaka kepada istrinya bagaimana? Masalahnya bukan kedurhakaannya. Masalahnya seorang suami itu adalah pemimpin. Istri ke surga, suami ke surga, istri akan ikut surga. Neraka juga akan mengikuti. Pemimpinlah yang di akhirat nanti akan dimintakan tanggung jawab tentang rumah tangganya, bukan istri, tapi suami. Istri dituntut wajib taat kepada suaminya, bagaimanapun keadaan suaminya, kecuali untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka istri tidak wajib mengikuti permintaan dari suaminya. Maka istri setelah sholat id bersimpullah meminta maaf, minta ridho kepada suami. Bahwa dalam berumah tangga masing-masing punya khilaf dan kekurangan, tapi itulah rumah tangga. Dan disitulah Quran berpesan bahwa suami istri itu ibarat pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami istri ibarat pakaian. Kalau pakaian maka ada beberapa indikator. Yang pertama, dia harus bangga. Saya bangga pakai jas, saya bangga pakai batik, saya bangga pakai koko dan sebagainya. Maka betapapun suami kita, dialah Arjunamu. Betapapun istri kita, dialah Sri Kandimu. Yang kedua, fungsi utama pakaian itu adalah menutup aurat. Kalau suami istri ibarat pakaian, cuma saling menutupi kesalahan masing-masing. Tidak cuma istri, suami juga punya salah dan khilaf. Yang terbaik, yang lebih dahulu meminta maaf dan memberi maaf. Doa yang ketiga yang dipanjatkan malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Maka Nabi Muhammad pun mengaminkan doa tersebut. Memaafkan lebih berat dibanding daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia dari meminta maaf.
Namun ketika dua muslim bertemu, yang terbaik yang terlebih dahulu adalah memberi salam. Yang terbaik yang memberi maaf. Begitu seterusnya. Dengan ibadah Ramadan kita berharap lebih baik hubungan dengan Allah. Dengan Idul Fitri melakukan silaturahim, saling bermaaf-maafan, saling berhalal bihalal. Halal bihalal yang dari kebiasaan Arab sebetulnya tidak ada halal bihalal. Istilahnya adalah saya dulu pernah menyakiti kalian, Anda, maka halalin saya. Maka ada istilah halal bihalal. Ini bahasa Arab yang diindonesiakan. Targetnya apa? Dengan silaturahim memperbaiki hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Sengaja atau tidak, terpaksa atau terbiasa, kecil ataupun besar. Jika tidak kepada Allah, mesti kepada semua manusia kita punya salah. Orang-orang sufi kadang mengajarkan la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Sebesar apapun dosa itu, kalau kita gempur dengan istighfar, akan luluh juga. Sekecil apapun dosa itu, kalau kita tumpuk tiap hari, maka akan menggunung juga. Maka inilah saatnya kita saling memaafkan di antara kita. Apalagi sesama WNI yang hidup di negeri orang. Agar hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita juga dengan manusia akan menjadi baik juga. Karena apa? Kita pandai menjaga silaturahim, hablum minallah dengan hablum minannas. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan untuk mencari nilai tambah. Silman kotoat, wa atiman haromat, wafu amman solamat. Silman kotoat, bersilaturahmilah kalian, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kepada kita silaturahim, itulah ada nilai tambah di situ. Kalau baik kepada orang yang baik, itu wajar. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, itu ada nilai tambah di situ. Yang kedua, wa'atiman haromat. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Orang bakhil kepada kita berikan sesuatu yang baik. Kita datang ke rumahnya silaturahim, bawa bingkisan dan sebagainya. Dan itu akan menjadi nilai tambah juga. Dan yang ketiga, wa'fu amman solamat. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada kita. Memaafkan memang lebih berat daripada meminta maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri, hari yang penuh kemenangan ini, maka biasakanlah kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang artinya semoga Allah menerima dari kami amal ibadah, amal puasa kita dan dari kalian. Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnahnya pernah menyebutkan, apabila sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertemu pada hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka dari itu kita biasakan, kita sering melantunkan di hari Idul Fitri ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di ujung khutbah ini mari kita tundukkan hati-hati kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mau mengijabah doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa, kesalahan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah mendahului kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami tahu kami sering berbuat zalim, kami sering berbuat tidak baik, rusak kepada keluarga kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada rekan kerja kami, kepada sesama muslim. Maka ampunilah kesalahan kami ya Rabb, karena sesungguhnya ketika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami keluarga, pasangan, anak-anak kami yang baik, yang ketika kami melihat mereka, kami ingat kepada Engkau ya Allah.
bukan malah kami semakin jauh dari Engkau. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rob, jadikanlah negara kami, negara Indonesia, negara yang penuh keberkahan, makmur, aman, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh persatuan di antara warganya. Ya Rob, negara, berikanlah kami para pemimpin yang dekat denganmu ya Allah, peduli terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya sayang dan cinta kepada para pemimpinnya juga. Ya Rob, jadikanlah negeri yang kami tinggali ini negeri Spanyol, negeri yang Engkau lindungi, negeri yang akan memberikan rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang akan selalu mengingat kepada Engkau, bukan malah semakin jauh kepada Engkau. Allahumma gfirlana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rob, orang tua kami ya Rob, ampunilah dosa kesalahan mereka, berikanlah tempat terbaik di sisimu ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, muliakanlah mereka di dunia ini ya Rob. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rob, terimalah amalan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله